Dewi dan Rangga yang terjebak di dalam lift berdua saja, namun terlihat di sini Dewi pun yang sangat ketakutan. Namun Rangga yang tidak tega melihat Dewi yang tengah ketakutan dan panik, mencoba menenangkan Dewi dengan cara dirinya menjadi seperti robot, yang tentunya Dewi dan Rangga pun mengingat hal yang dilakukan oleh Rangga tersebut ketika mereka masih kecil. Dan Dewi mencoba menjadi robot untuk menenangkan Rangga yang panik dan ketakutan karena waktu kecil mereka sempat terkurung di dalam lemari sekolah bersama Dewi. Dewi pun tersenyum dan menatap Rangga sambil Dewi berbisik di dalam hatinya dan berterima kasih kepada Rangga. Tentunya Dewi pun sempat berpikir, Rangga teman kecilnya yang selalu ada buat Dewi, yang selalu melindunginya sudah tidak ada lagi. Namun ternyata hari ini Dewi pun sadar jika Rangga sahabatnya Dewi masih Rangga yang sama. Begitu juga dengan Rangga yang menatap Dewi dengan penuh kebahagiaan dan tersenyum. Tentunya Rangga pun berbisik juga di dalam hatinya jika akhirnya Rangga dapat melihat senyum Dewi yang membuat merasa teduh dan bahagia, serta senyum itulah yang selalu membuat Rangga jatuh cinta terhadap Dewi. Namun sepertinya Rangga dan Dewi mulai ada tumbuh benih-benih cinta yang cukup kuat. Namun mereka berdua hanya terhalang rasa gengsi dan jaim satu sama lainnya. Namun ketika Dewi maupun Rangga yang tentunya kaget serta malu karena tiba-tiba pintu lift yang rusak yang sempat mengurung mereka pun tiba-tiba terbuka. Lalu akhirnya Dewi maupun Rangga yang tengah bertatap-tatapan disaksikan oleh semua karyawan Rangga yang berada di kantor tersebut, terutama ayah dan papahnya Rangga, ayah dan ibunya Rangga, serta Gladys yang terlihat tidak senang dengan apa yang telah dilihatnya, yaitu Rangga dan Dewi tengah menatap begitu dalam. Dan di sini membuat kejadian tersebut membuat Rangga dan Dewi pun panik serta salah tingkah dibuatnya. Yang tentunya Rangga pun di sini sangat marah karena dirinya pun menjadi pusat perhatian semua karyawan di kantornya. Akhirnya Rangga pun meminta kepada semua karyawan di kantornya dengan nada tinggi untuk tidak berkumpul, membuat dirinya dan Dewi menjadi bahan tontonan. Namun di adegan selanjutnya terlihat di rumah Pak Tony dan Ibu Yuna, dan di sini terlihat Ibu Yuna di rumah Ibu Yuna hanya ada Ibu Yuna dan Rindu. Dan Ibu Yuna yang masih bersedih setelah kejadian yang menimpa putri kesayangannya yaitu Maya. Namun tiba-tiba Ibu Yuna mendengar sesuatu yang berasal dari arah dapurnya. Dan setelah Ibu Yuna pun datang ke dapur, ternyata Ibu Yuna melihat Rindu yang tengah sibuk membuat pancake untuk tantenya. Namun di sini Ibu Yuna yang memang tidak suka dan sangat kesal terhadap Rindu, melarang Rindu membuat pancake dan memasak di dapur. Namun Rindu pun yang merasa bersalah dan sangat sayang kepada tantenya, ingin sekali membuat pancake spesial yang biasa dibuatkan Dewi untuknya sebagai tanda meminta maaf kepada tantenya atas kesalahan yang telah Rindu lakukan. Namun di sini Ibu Yuna dan Rindu pun sama-sama keras kepala dan terjadilah tarik-menarik adonan kue yang dibuat Rindu. Dan Ibu Yuna pun terlihat berlaku seperti bocah seumuran Rindu, sama seperti Rindu. Setelah Rindu dan Ibu Yuna pun tersebut tarik-menarik adonan kue pancake-nya, sehingga akhirnya adonan kue pancake tersebut jatuh hingga menabrak kompor yang sedang menyala.
sehingga kompor tersebut jatuh dan terjadilah kebakaran. Rindu dan Ibu Yuna pun sangat panik serta mencoba memadamkan api tersebut. Namun ternyata mereka yang sangat panik, Ibu Yuna pun sempat terbakar di bagian lengannya. Namun untung saja Pak Tony, Dewi serta Lastri yang mendengar jeritan Ibu Yuna dan Rindu dari arah dapur datang dan membantu mencoba memadamkan api yang sedang berkobar tersebut. Namun setelah kebakaran tersebut dapat dipadamkan, terlihat Ibu Yuna pun yang sedang diobati oleh Pak Tony, dan terlihat juga Rindu yang menangis di pojokan yang mencoba ditenangkan oleh Dewi yang tentunya lagi-lagi selalu disalahkan oleh omanya sendiri. Namun dengan lucunya di sini Rindu pun terus meminta maaf kepada omanya. Namun di sini lagi-lagi Ibu Yuna pun mengomel, marah-marah karena semua musibah dan masalah yang terjadi disebabkan oleh Rindu. Dan Ibu Yuna berkata lagi jika Dewi dan Rindu tidak pernah datang ke Jakarta dan pulang ke rumah ini, semua musibah yang dialami Maya dan dirinya tidak akan pernah terjadi. Dan mungkin kini Maya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Ibu Yuna pun mengatakan jika Rindu hanya membuat masalah dan aib saja bagi keluarga seperti Dewi dahulu. Dewi pun yang merasa selalu disalahkan dan merasa jika ibunya telah membahas dan menyalahkan Rindu sehingga membawa masalah tersebut kemana-mana. Dewi pun akhirnya merasa selalu disalahkan dan tidak tega terhadap Rindu yang masih kecil yang belum tahu apa-apa. Akhirnya Dewi pun memutuskan angkat kaki dari rumah Ibu Yuna dan Pak Tony. Namun awalnya Pak Tony pun tidak mengizinkan Dewi untuk pergi membawa Rindu dari rumah Pak Tony. Namun Dewi pun mencoba meyakinkan Pak Tony jika dirinya pun memang harus pergi karena ini jalan yang terbaik. Karena Dewi pun tidak ingin Rindu selalu disalahkan atas semua musibah yang telah terjadi di dalam keluarga Pak Tony dan Ibu Yuna. Yang pada akhirnya Rindu dan Dewi serta Lastri berjalan di tengah hujan sambil membawa koper, namun mereka bingung harus pergi kemana. Dan di sini Rindu pun mengusulkan untuk pergi ke rumah Rangga dan meminta bantuan terhadap Rangga. Namun ternyata Dewi pun menolaknya karena Dewi pun tidak ingin selalu merepotkan Rangga atas semua masalah yang telah terjadi di dalam hidupnya. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Dewi Rindu yang tayang setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.